Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP mengancam tidak akan melantik calon legislatif dari partainya yang nantinya terpilih sebagai anggota DPR RI maupun DPRD untuk periode 2024 hingga 2029. Namun suara di dapilnya gagal memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara Pilpres? Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara P3, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atiko, pengaruh Alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi. Inilah yang saya sebut anomali. Saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh enggak boleh. Saya belum melihat kekalahan yang ada rekapnya yang belum. 17% nggak naik-naik, Bapak nggak lihat-lihat bahwa itu udah merupakan kekalahan, Pak. Saya khawatir sampai Pak Prabowo dilantik pun, Pak Ganjar ini tidak menerima bahwa Pak Prabowo yang menang, melainkan dia merasa dirinya yang menang. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY, luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi, di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini, di luar negeri, kita sudah melihat di medsos kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan dari pengurus DPP Pusat Partai PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa tidak akan melantik calon DPR RI maupun DPRD yang lolos atau terpilih menjadi anggota dewan, tetapi di dapilnya pasangan Ganjar maupun Prof Mahfud gagal atau kalah. Hal ini tentu membuat panik para anggota dewan atau calon anggota DPRD yang sudah lolos berdasarkan quick count maupun data rekapitulasi yang ada saat ini. Hal tersebut tentu akan membuat kegaduhan di tubuh partai, karena biar bagaimanapun orang telah berusaha dengan susah payah, tetapi lagi-lagi rakyat yang menentukan. Seperti kita ketahui bahwa suara partai saat ini PDI Perjuangan menempatkan posisinya sebagai partai dengan nomor urut pertama, bukan nomor urut ya, posisi pencapaian pada urutan pertama yang kurang lebih 18% di atas Golkar dan juga Gerindra. Namun memang agak sedikit berbeda dengan suara dari capres-cawapres itu sendiri, sehingga tidak heran kalau Ganjar Pranowo pernah mengatakan bahwa ya ini anomali. Kenapa? Karena suara partainya tinggi tetapi suara capres-cawapresnya kok sangat rendah. Dan hal ini menggugah Megawati Soekarno Putri ini untuk memberikan sebuah ancaman bagi calegnya yang lolos baik di Senayan maupun di daerah. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan respon dari para kader Partai PDI Perjuangan, yakni salah satunya adalah Pak Arya Bima, yang dalam ceritanya atau pernyataan sebentar kita saksikan, ia mengatakan bahwa selama ini ia telah berjuang habis-habisan untuk Ganjar Pranowo dengan mengumpulkan orang, mobilisasi massa dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi hal ini memang kembali kepada pilihan rakyat. Sekalipun Pak Arya Bima lolos masuk ke Senayan, tetapi suara atau posisi Ganjar dan juga Mahfud ya tidak menang di dapilnya. Begitupun kita akan mendengarkan penyampaian dari Efix Rudi yang juga adalah Ketua DPC Kota Solo, yang juga memberikan pernyataan atau testimoni yang sama, di mana di dapilnya sendiri ya Ganjar Mahfud kalah. Dan ini ya harus akui,
sebagaimanapun ia berjuang selama ini, tetapi pada akhirnya hasilnya seperti yang disaksikan. Lalu dalam video lainnya kita akan mendengarkan bersama pernyataan dari Prof. Mahfud menepis isu yang beredar di tengah masyarakat saat ini bahwa Ganjar dan Mahfud ya agak sedikit jarak, ya mungkin komunikasinya kurang berjalan bagus, dan disinyalir ada hal-hal di luar dugaan itu semua bahwa mereka komunikasinya kurang baik, tetapi dibantah atau diklarifikasi oleh Prof. Mahfud bahwa hal demikian tidak terjadi. Dan juga dalam kesempatan ini kita juga akan menyaksikan bagaimana reaksi dari para netizen terkait dengan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud yang kalah telak dengan kubu atau paslon 02, karena perbedaannya cukup jauh, kurang lebih sekitar 40%-an perbedaannya. Dan oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana pernyataan dari pengurus DPP PD Perjuangan yang memberikan sebuah ancaman kepada para caleg dari Partai PD Perjuangan, baik DPR RI maupun DPRD yang gagal memenangkan Ganjar Mahfud di dapilnya masing-masing. Mari kita saksikan videonya. Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP mengancam tidak akan melantik calon legislatif dari partainya yang nantinya terpilih sebagai anggota DPR RI maupun DPRD untuk periode 2024 hingga 2029. Namun suara di dapilnya gagal memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Ancaman itu bukan gertak sambal, karena DPP PDIP menilai caleg-calegnya tersebut tidak mampu menjalankan instruksi yang ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto pada 16 Desember 2023. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDIP memang menginstruksikan kepada struktur partai, anggota dewan, dan calon anggota legislatif pemilu 2024 di seluruh Indonesia untuk wajib bergerak secara masif turun ke bawah melakukan kerja-kerja pemenangan sebagai berikut. 1. Wajib memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD di setiap TPS, hingga berjenjang ke atas di setiap RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi harus linear antara suara caleg, suara partai dengan suara Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Harus linear ya. 2. Perolehan caleg di setiap dapil minimal harus linear, sama dengan perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, atau bahkan harus lebih besar dari suara caleg untuk mencapai target pemenangan Pilpres 2024. Atas dasar hal tersebut, bagi caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 03, maka DPP partai akan mempertimbangkan caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota Dewan Terpilih Pemilu 2024. Demikian bunyi instruksi yang disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk seluruh kader PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengakui bahwa hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2024. Namun, untuk pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung, Ganjar Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pilpres 2024. Oleh sebab itu, PDIP akan lakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang dimaksudnya. Ya tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu, partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu, jelas Hasto di Gedung High-End, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024. Dia tidak menampik surat instruksi kepada jajaran pengurus DPD, DPC, anggota dewan, dan calon anggota legislatif agar memenangkan Ganjar Mahfud. Mereka harus melinearkan suara Pileg dengan Pilpres. Dengan demikian, Hasto menekankan pentingnya evaluasi apabila ada perintah partai yang tidak terpenuhi. Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan, katanya. Yang menjadi pertanyaan apakah bisa partai politik membatalkan pelantikan caleg terpilih yang dipilih langsung oleh rakyat? Jawabannya bisa.
Jika mengacu pada PKPU nomor 5 tahun 2019 memang diatur tentang syarat penggantian calon terpilih. Dalam pasal 32 PKPU nomor 5 tahun 2019, diatur 5 hal yang memungkinkan seorang caleg terpilih diganti oleh caleg lain. Pertama, jika caleg meninggal dunia. Kedua, jika caleg terpilih mengundurkan diri. Kemudian, jika caleg tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota. Keempat, jika caleg terbukti melakukan tindak pidana berupa politik uang atau pemalsuan dokumen. Terakhir, jika caleg terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye. Aturan yang sama tertuang dalam pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai bisa membatalkan pelantikan caleg terpilih dengan alasan caleg tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota. Adapun alasan kuatnya, caleg tersebut dipecat keanggotaan partai. Kasus seperti ini pernah dialami oleh mantan caleg terpilih Partai Gerindra, Misriani Ilyas, yang batal dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 1 hari sebelum pelantikan. Ini kenapa ini? Kejadian tersebut terjadi pada pemilu 2019 lalu, di mana Misriani yang merupakan caleg Gerindra yang maju dalam pemilihan anggota DPRD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Oleh KPU Provinsi Sulsel, Misriani sebenarnya telah ditetapkan sebagai caleg terpilih karena meraih suara terbanyak sebesar 10.057 suara. Namun, 1 hari jelang pelantikan, yaitu 23 September 2019, Misriani mendapatkan kiriman surat dari Gerindra yang menyatakan dirinya diberhentikan dari partai. Atas pemberhentian itu, Misriani pun batal dilantik sebagai anggota DPRD. Akankah caleg PDIP yang tidak mampu memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di dapilnya bakal mengalami nasib seperti Misriani? Baik sahabat sekalian, itulah sebuah video yang coba ditampilkan untuk reaksi pada kesempatan kali ini, di mana secara resmi pihak PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat ya, dan sekaligus mengancam kepada para caleg PDI Perjuangan baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah yang gagal memenangkan Ganjar dan Mahfud di dapilnya masing-masing. Mereka diancam untuk tidak dilantik pada saatnya nanti, sekalipun mereka menang di wilayahnya masing-masing. Dan hal ini tentu ya pasti akan ada pro kontra. Dan bagaimana nasib dengan para caleg yang sudah selama ini berjuang habis-habisan untuk Ganjar dan Mahfud. Salah satunya adalah Arya Bima yang merupakan salah satu caleg yang dinyatakan lolos berdasarkan perhitungan sementara, tetapi ia harus mengalami, ya boleh dikatakan sebagai sebuah bentuk hukuman atas kegagalannya memenangkan Ganjar dan juga Mahfud di dapilnya. Apa komentarnya? Mari kita dengarkan. Kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara Pilpres? Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara P3, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atiko, pengaruh alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi. Inilah yang saya sebut anomali. Nah, kalau itu semua kita kerjakan kemarin pemilu dari pendaftaran, pengambilan nomor, kampanye damai, ya kan? Dari kampanye ke kampanye, sosialisasi, debat, untuk apa artinya? Saya kira nggak perlu lagi kalau pemilu seperti sekarang ini dilaksanakan di tahun 2009, nggak perlu lagi. Bahkan pilkada besok, kalau masih menggunakan instrumen aparat, keterlibatan oknum aparat, untuk apa pilkada? Tunjuk langsung aja. Saya akan menyarankan bagi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemenang, nggak usah, percuma, habis-habisin duit. Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atiko, Alam, Pak Sandi, Mbak Yeni. Itu apa? Kampanye segitu banyak orang datang, itu demit. Kan enggak, itu kan suara orang. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan kekesalan dari seorang Arya Bima, di mana PDI Perjuangan lakukan investigasi anomali suara Pileg dan Pilpres, di mana hal ini disinyalir para caleg gagal memenangkan pasangan Ganjar dan juga Prof Mahfud di dapilnya masing-masing. Menurut Arya Bima tadi bahwa ia sudah berjuang keras selama ini, bagaimana untuk mempersiapkan kegiatan kampanye. Lalu ia juga menggambarkan ketokohan Pak Ganjar, Prof Mahfud,
Ibu Atikoh, Alam Ganjar yang dalam hal ini adalah anaknya Pak Ganjar dalam kalangan milenial, lalu kampanyenya itu hadir begitu banyak manusia, tetapi itu ternyata pada akhirnya suara Ganjar Mahfud harus kalah di kandang sendiri. Hal ini menurutnya sudah sangat anomali, ya, tidak masuk akal. Tetapi ya seperti kita ketahui bahwa kenyataannya memang seperti itu. Dan di sini menjadi pelajaran bahwa setiap kampanye yang dihadiri banyak orang, belum tentu semua yang hadir itu yang mendukung dan juga memilih pasangan tertentu atau caleg tertentu pada saatnya nanti. Nah, kalau di sini dianggap sebagai sebuah anomali dikarenakan suara calegnya jauh lebih tinggi atau partainya jauh lebih tinggi jika dibandingkan suara capres-cawapres, ini harus menjadi bahan refleksi sendiri. Artinya apa? Bahwa mungkin masyarakat atau rakyat lebih ya memilih partainya bukan karena figur. Ya, kalau figur barangkali figur Pak Ganjar, Prof Mahfud bagi mereka itu kurang pas. Tetapi kalau partainya tetap mereka dukung, dalam hal ini mendukung para calegnya. Dan itu memang suara rakyat, kita mau bilang apa. Sehingga ya kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Bima juga perlu dilihat kembali. Tidak semua orang yang hadir pada saat kampanye itu serta-merta hari H akan memilih. Barangkali mereka hadir karena ya ada dapat uang transport, atau juga mungkin karena ada artis yang tampil dan lain sebagainya, mereka mau lihat secara langsung, bisa jadi. Kalau kita perhatikan bahwa suara partai harus linear dengan suara capres-cawapres, berarti hal yang sama juga harus dialami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran suaranya paling tinggi untuk capres-cawapres, tetapi Gerindra berada di posisi ketiga. Padahalnya seperti kita ketahui bahwa ya partai-partai pengusung Pak Prabowo itu adalah Gerindra, Golkar, PAN. Tetapi justru dari tiga partai ini kalah dengan Partai PD Perjuangan, sekalipun capres-cawapresnya berada di urutan paling buntut. Nah, hal ini memang mau dibilang anomali, tapi rakyat sekarang sudah pintar. Tidak bisa digiring semuanya linear, mulai dari kabupaten sampai pilpresnya itu sama, itu belum tentu. Dan ini harus menjadi pelajaran bahwa orang memilih itu karena melihat figurnya, ya. Barangkali di figur para caleg di PD Perjuangan itu memang disukai oleh masyarakat yang selama ini sudah bekerja untuk masyarakat, seperti Pak Bima dan lain-lain. Dan itu orang pilih karena figurnya. Jadi kalau figur-figur yang ada dalam tubuh partai PD Perjuangan, dalam hal ini caleg-calegnya, semuanya mentereng, mantap, pasti akan terpilih kembali. Tetapi belum tentu dengan presiden dan juga wakil presiden. Dan hal ini memang tentu dialami oleh PD Perjuangan. Harusnya juga dilihat Prabowo menang telak, tetapi kenapa Gerindra, Golkar malah berada di bawah PD Perjuangan. Nah, ini juga menjadi sebuah anomali kalau memang dianggap ini anomali, karena tidak linear antara suara caleg maupun suara capres-cawapres. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari FX Rudi, mantan wali kota Solo yang juga adalah ketua DPC PD Perjuangan Kota Solo. Karena kita ketahui bahwa di Solo sendiri ya Pak Ganjar Mahfud kalah. Nah, ini kita dengarkan komentarnya. Saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pelajar H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok, jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak.
ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari FX Rudy yang ya secara tidak langsung beliau pun mengakui bahwa hasil pemilu mungkin tidak mungkin digagalkan lagi karena hal ini. Dan ia juga menyampaikan bahwa ia sudah menggembleng pasukannya di kota Solo, tetapi apa boleh buat hasilnya seperti itu. Dan bahkan menurut testimoni yang ia sampaikan bahwa ada masyarakat yang secara terang-terangan menyampaikan bahwa ya kalau calegnya tetap di Perjuangan, tapi kalau presidennya mereka pilih Pak Ganjar. Dan ini memang ya secara terbuka dan jujur Prof Mahfud dan juga Pak Ganjar itu tidak terpilih di kota Solo. Sekalipun mereka sudah berjuang keras. Saat kampanye ada lagi tagline Solo bukan Gibran. Tetapi tetap toh pada akhirnya finalnya Gibran dan Prabowo keluar sebagai pemenang di kota Solo. Nah, kalau dengan demikian apa boleh buat, ini keputusan DPP pusat. Ya, DPP atau Dewan Pengurus Pusat Partai PD Perjuangan yang memutuskan atau mengeluarkan sebuah kebijakan bagi caleg DPR RI maupun DPRD yang gagal memenangkan Ganjar Mahfud di dapilnya siap-siap untuk tidak dilantik. Nah, kira-kira komentar mereka seperti apa? Karena ini keputusan DPP PD Perjuangan dari pusat secara langsung ini. Dan jadi kalau kita perhatikan mereka yang sudah berjuang keras selama ini, lalu hasil akhirnya seperti ini juga kasihan. Di sini kita harus pelajari bahwa rakyat sudah pintar ya, rakyat sudah makin modern pemahamannya sehingga ya tidak kayak dulu. Ya kalau mau DPR sama capres-capresnya linear, betul-betul linear, ya berarti pemilihannya seperti dulu saja. Cukup coblos di gambar partainya, tidak usah ada nama-nama lagi, nanti baru diatur secara internal. Itu bisa. Tetapi kalau dengan sistem pemilihan secara langsung begini, ya kita harus akui bahwa masyarakat sudah paham. Bisa jadi presiden dia pilih Prabowo, tetapi calegnya dipilih PD Perjuangan, dan sebaliknya. Dan juga, ya hal ini juga dialami dengan partai PKB yang menempati nomor urut 4 saat ini, ya berdasarkan quick count. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sekalipun PKB itu dari calegnya menang telak di Jawa Timur misalnya, tetapi ya capres-cawapresnya justru Prabowo Gibran yang menang di Jawa Timur. Dan juga ada beberapa contoh lain, sehingga kalau memang harus diwajibkan linear, itu sangat sulit di masa saat ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan komentar dari Prof Mahfud terkait isu yang sementara berkembang bahwa hubungannya dengan Ganjar Pranowo pasca Pilpres agak sedikit renggang. Mari kita dengarkan komentarnya. Oh, percaya nggak suara atas gitu? Ya, aku percaya 100% aku wong Jawa Tengah kok. Saya melihat dan mendengar langsung. Lah kowe kok mlintik kok dadakno. Pres mopo, media mopo. Aku koyo butet kuwi ngeloki Pak Jokowi koyo wedhus. Terus kok lontong kuwi. Ngelok kowe tangane kiting ngambek mripate mecotot kuwi. Terus sampean ngomong, PSI kuwi sapa? Kampanye kuwi kudune sing lembah manah, ora usah arogansi. Rakyat dari simpati. Nek ngene kan sapa sing rugi? Politik profesional. Ganjar Mahfud keok di quick count, pesan mendalam Denny Siregar. Kata Denny, kita sudah melawan sebaik-baiknya. Salam hormat. Ia juga mengucapkan rasa hormat terhadap para pendukung Ganjar Mahfud yang sudah berjuang bersama-sama. Dalam unggahan lain, Denny Siregar juga tampak mengungkap isi percakapan dengan Ganjar soal kedepannya. Di suatu kesempatan saya ketemu sama Ganjar. Saya bertanya satu hal penting. Pak, jika seandainya Bapak benar kalah dan diajak gabung di kabinet, apakah Bapak bersedia? Tulis Denny Siregar. Lalu Ganjar menjawab, tidak, saya akan menjadi oposisi sejati. Kata Denny, baguslah Pak, karena kalau Anda di sana, saya yang akan berhadapan dengan Bapak. Netizen pun tampak mengomentari cuitan Denny Siregar itu. Gua rasa nggak semua orang bisa konsolidasi dan gabung ke kabinet. Itu harus turunin ego, makan hati jir kalau habis kalah. Dan gue setuju Pak Ganjar jadi oposisi, itu bermartabat dan keren. Lalu ada salah satu netizen pun mengatakan, bohong banget, gimana caranya dia jadi oposisi? Dia bukan anggota DPR, dia bukan ketua umum partai. Pede banget, emangnya bakal diajak? Pemerintahan Pak Prabowo tanpa Ganjar akan baik-baik saja. Kita sih dari pendukung 02 itu juga tidak mau Pak Ganjar ada di pemerintahannya
Pak Prabowo. Tapi semua itu kembali kepada Pak Prabowo. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu. Kalau pelaksanaan pemilu semacam ini, dari politisasi bansos, Alasannya lah macam-macam. politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Aduh. Tim Pak Ganjar lagi, tim Pak Ganjar lagi. Ngaku lek kalah ngono apa sih, Pak? Hah? Kok malah nuduh-nuduh golongannya Prabowo Gibran menang karena bansos, karena pupuk, karena pengerahan aparat, terus karena money politik. Pak kandani ya. Di daerah saya, partai Bapak itu, money politiknya paling banyak. Caleg-calegnya ngebom. Ledak ngebom. Nggak jadi, Pak. Tapi kalau urusan pilpres, masyarakat milih dari hati, Pak. Nggak ada ceritanya pilpres itu, ini milih Prabowo, Gibran, ini pakai uang. Nggak ada, Pak. Terus kecurangan dari mana? Kalau ngomong masalah kecurangan, Bukti kan? orang-orang dari partai Bapak, caleg-calegnya itu, ya curang, Pak. Money politik itu apa, Pak? Hah? Nyata loh, Pak. Terus ada juga masyarakat yang diintimidasi. Apa? Karena PKH dari siapa? Mensosnya dari partai Bapak. Bilang, kalau nggak milih Ganjar Mahfud, PKH-nya dicabut. Aduh, apa? Mau nuduh golongannya Pak Prabowo Gibran curang lagi. Wes lah Pak, terima kekalahannya. Makanya Pak, bubuk, tilem, tedung, malah tak geblak. Ya? Saya belum melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya mau. Ya. Pak Ganjar, Bapak Ganjar, sadar. Bapak pelengen ya cetakah? Nanti saya carikan tukang sowok ya Pak di sini, biar nggak makin parah. Soalnya melihat Bapak kondisinya, Bapak belum melihat kekalahan ya Pak. Bapak menang ya di luar negeri. Gini saja, biar nggak semakin menjadi-jadi, gimana kalau Pak Ganjar jadi presiden di luar negeri? Presiden Rohingya? Gimana ya Pak? Untuk para pendukung 03 tolong dong Pak Ganjar ini dikasih hiburan, dikasih kesenangan, dikasih pemahaman, biar Pak Ganjar ini sadar kalau memang 03 mengalami kekalahan. Tim-timnya Pak Ganjar ini mana? 03 ini mana? Ayo dihibur Pak Ganjar biar senang, biar happy, biar nggak makin menjadi-jadi, malah tak geblak, malah tak semaput. Ya sudah, kalau para pendukung Pak Ganjar termasuk artis-artis kemarin itu nggak mau mendukung Pak Ganjar, nggak mau menghibur Pak Ganjar, biar saya yang menghibur Pak Ganjar, biar Pak Ganjar hatinya mulai tenang, pikirannya mulai sadar kalau Pak Ganjar kalah ya. Ya Pak, saya hibur Pak ya. Kalau Bapak melihat video ini, ditonton ya, biar Bapak senang ya. Oke, saya nyanyi dan joget Pak ya. Sat sat tas tas, salam metal kalah total, rambut putih yang nggak dipilih, rambut putih yang Pak Hasto nyindir Pak Prabowo. Yang melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan pemilu. Karena menang tidaknya itu ditentukan dari proses rekapitulasi ini. Yang dari bawah, bukan dari hasil quick count. Sehingga Pak Hasto, maksud Pak Hasto ngomong begini apa? Siapa yang nggak ngerti tahapan pemilu? Siapa?
Bapak nyindir Pak Prabowo. Ya, berita yang ini bukan yang ini. Yang ketika kemarin, ya kan, malamnya 14 Februari di Istora Senayan, Pak Prabowo berpidato. Ini bukan, bos. Jangan ngomong sembarangan. Pak Prabowo itu sudah berapa kali capres? Udah 3 kali. Cawapres sudah sekali, cawapresnya Bu Mega. Dan menangin orang sudah berkali-kali pilkada. Pilkada DKI, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, Pak Anies yang terakhir. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak ngerti tahapan pemilu, bos. Ya jangan sembarangan ngomong. Ya, dan ketika di Istora kemarin Pak Prabowo berpidato, dia juga bilang kepada pendukung 02 jelas, jangan jumawa. Ini berita ini. Nah, kan jelas kan? Jangan jumawa dan tunggu hasil resmi dari KPU. Jadi jelas, jangan sembarangan ngomong. Pak Hasto ini ya, daripada ngajarin Pak Prabowo dan pendukung 02, mending Pak Hasto yang ngajarin tuh Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Oso sekalian tuh, ya, yang sampai hari ini belum legowo, masih ambisi ingin jadi presiden aja. Aduh, padahal jauh kali, padahal langit dan bumi suaranya, nggak akan mungkin kekejar. Mendingan saran saya Pak Ganjar suruh ikut pilpres lagi, ya, tapi di Korea Utara lawan Kim Jong Un. Ya, gimana bukan kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan juga Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres diduga syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Ganjar mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket. PR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan, termasuk meminta pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY, luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi, di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini, di luar negeri, kita sudah melihat di medsos kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang. Dalam negeri, ada keganjilan, ada TPS, kok jumlah pencoblosnya 500.000, 100.000. Kalau seperti itu dianggap tidak ganjil, pertanyaannya siapakah yang masih waras jiwanya? Saya masih waras jiwanya. Para pendukung Prabowo Gibran masih waras jiwanya. Yang tidak waras jiwanya, yang tidak mau menerima kekalahannya, termasuk Bapak. Bapak sadar nggak? Pak Ganjar kalah, juga ulah Bapak. Kenapa? Saat kampanye Bapak ngata-ngatain Pak Jokowi. Wajar jika rakyat pencinta Pak Jokowi pindah dukungannya kepada Prabowo Gibran. Iya kan? Pak, kalau memang Pak Ganjar menang di luar negeri, tidak otomatis di dalam negeri menang. Ibaratkan permainan bola, bertanding di kandang lawan menang, terus bertanding di kandang sendiri kalah. Mau menyalahkan wasit, dibilang curang, ya enggak Pak. Dalam sebuah permainan, dalam sebuah pertarungan politik, kalah menang itu wajar. Pak Prabowo itu kalah 3 kali loh. Waktu sama Ibu Megawati dan sama Pak Hatta Rajasa, terus sama Pak Sandiaga Uno. Tapi pendukungnya ya biasa, nggak ada yang ya seperti ini. Pak, saya pesan, tidak usah membuat opini-opini yang meresahkan masyarakat, yang membuat kegaduhan di masyarakat. Malah seharusnya kelegowan itu ditampakkan dari pimpinan-pimpinannya, biar rakyat yang di bawah, para pendukungnya sadar, oh ya, saya kalah. Ya Pak ya, sadar Pak ya, iling, ngapunten Pak. Ini saya terus membela Pak Prabowo Gibran, saya akan mengawal Pak Prabowo Gibran sampai pelantikan. Saya belum melihat
melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum 17% nggak naik-naik, Bapak nggak lihat-lihat bahwa itu udah merupakan kekalahan, Pak. Saya khawatir sampai Pak Prabowo dilantik pun, Pak Ganjar ini tidak menerima bahwa Pak Prabowo yang menang, melainkan dia merasa dirinya yang menang. Seharusnya Bapak belajar dari Pak Prabowo dengan kekalahannya yang berkali-kali tidak membuat dia menyerah. Tetapi kekalahan itu dia jadikan bahan introspeksi diri untuk kedepannya lebih baik. Kekalahan itu bukan sebuah hal yang buruk. Kekalahan itu bisa dijadikan sebuah pengalaman. Pengalaman untuk jauh lebih baik lagi, lebih sabar, lebih legowo, dan lebih rendah hati lagi. Biar kedepannya bisa memperoleh kemenangan. Namanya pemilu ya, pertandingan politik. Ada yang menang, ada yang kalah. Harus siap menerima kemenangan, siap juga menerima kekalahan. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Mas Ganjar. Makanya jangan nyerang-nyerang Jokowi. Strategi PDIP kalah kan, strategi PDIP diskakkan oleh Jokowi kan. Makanya jangan nyalahkan Jokowi. Walaupun Anda merasa tidak didukung Jokowi, seharusnya Anda tidak perlu menyerang Jokowi, menyerang Gibran. Pak Mahfud MD nggak perlu menyerang Jokowi, menyerang Gibran. PDIP apalagi yang terus-terusan menyerang Jokowi dan Mas Gibran. Dari ketua umumnya, dari Ibu Mega, dari Hasto, dari Bambang Pacul yang awalnya FX Rudi malah menyerang Ibu Iriana sebagainya. Muncul lagi kemudian Cak Lontong yang menghina orang Banyuwangi, ya kan? Muncul lagi Guntur Soekarno Putra yang menyerang Jokowi. Nanti kalau Ganjar sudah presiden itu gampang kita apa-apain. Itu namanya mengancam, ya kan? Belum lagi yang namanya siapa lagi itu Butet lah yang katanya yang merendahkan Mas Gibran, ya gampang itu, masa melawan profesor katanya. Ujung-ujungnya penyerangan kalian terhadap Jokowi membuat suara PDIP anjlok. Yang dulu 2019 PDIP pemenang pemilu legislatif 19,lebih%, sekarang cuma 16-17%. Diikuti oleh suara Anda sendiri cuma 17%. Mas Ganjar, lihatlah, dulu saya penggemar Anda sih Mas Ganjar, cuma karena gara-gara Anda menolak bola, ya, Bali menolak bola, otomatis warga Bali yang pecinta bola itu anak-anak muda apalagi tidak akan memilih orang yang menolak Piala Dunia U20 pada waktu itu. Itu rugi besar buat Indonesia. Mas Ganjar, seandainya Anda memutar balik hal seperti itu, waktu diputar balik mungkin Anda pada waktu Pilpres akan terus mendukung Jokowi dan sebagainya, program Jokowi sebagainya. Anda mungkin berani tegas untuk mendukung terus Presiden Jokowi walaupun partainya sudah tidak mendukung lagi Jokowi gitu ya. Tapi ya udah jadi nasi udah jadi bubur sih Mas Ganjar. Apa boleh buat, Anda kalah Pilpres ya legowo lah. Anda kalah Pilpres legowo lah. Apa boleh buat, kesempatan Anda masih banyak kok, bukan cuma di Pilpres, mungkin jadi gubernur DKI Jakarta atau apa ya Mas Ganjar ya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tidak perlu kita menyerang presiden aktif yang dicintai oleh 80% warga negara Indonesia. Otomatis ketika idolanya diserang, orang tidak akan memilih orang yang nyerang tersebut. Itu logika Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil, yang kami menyatakan diri sebagai petisi Brawijaya, menyatakan sebagai berikut. 1. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini.
3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat perpecahan dalam masyarakat. 4. Meminta untuk proses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. 5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil 24. Demikian petisi Brawijaya ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, meridhai kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita yang Debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan begini, Gusti niku mboten sare. Artinya Tuhan itu tidak pernah tertidur. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan begini, orang yang sombong itu akan direndahkan. Kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Nah nih, paslon 03 nih, yang jumawanya minta ampun. Dulu saya itu sangat respect loh sama Pak Ganjar tuh. Tapi setelah jadi petugas partai dari Bu Mega, ini sekarang berubah menjadi sangat arogan dan sangat buat saya memuakkan gitu. Tapi itulah buahnya ya. Kamu merendahkan Pak Prabowo, kamu sekarang direndahkan oleh rakyat Indonesia. Mantap. Ini beda Ganjar yang dulu dan sekarang soal hasil hitung cepat quick count. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih. Ini artinya apakah nantinya Pak Ganjar akan mendeklarasikan secepatnya atau masih akan menunggu? Setidaknya deklarasinya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Tadi kita sudah sampaikan melalui media, kita berdua menyampaikan kepada masyarakat. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Dan tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para pollster, para surveyor, ya. Dan kemudian hasilnya keluar dalam bentuk quick count. Ganjar yang sekarang nggak mengakui quick count. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Saya belum melihat kekalahan yang ada rekapnya yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya mampu. Ya. Bila kita lihat maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Silahkan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud. Percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Pak Ganjar sama Pak Mahfud lagi berantem kayaknya nih karena kalah nih. Wow, isu semakin liar kawan-kawan. Lihat berita yang ini. Tuh, ngeri kan? Ngeri lah. Capres, cawapres nggak ngomongan 4 hari dari tanggal 10 katanya. Ini pengakuan dari Pak Mahfud langsung loh. 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Februari persis hari pemilu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud nggak omongan sama sekali. Bayangkan kok bisa ya capres cawapres nggak omongan. Ngeri kan itu kan? Ya memang beberapa kali kita lihat memang sering nggak kompak mereka. Tapi inilah pecahnya tuh di sini. Ya, jadi saya duga kuat analisa saya. Pak Mahfud ini sengaja dipakai PDIP dan Pak Ganjar untuk memuluskan agar Pak Ganjar menang capres menurut saya. Karena PDIP mungkin ya, ini dugaan kuat saya menganggap Pak Mahfud ini peluru tak terkendali kan katanya begitu sering gitu.
ya kan? Dan banyak masanya, banyak masyarakat yang menyukai Pak Mahfud. Jadi untuk memuluskan Pak Ganjar nih, Pak Ganjar kader PDIP lama agar menang Pilpres. Tapi nggak mungkin bisa. Itulah hidup dengan kepura-puraan. Tiba-tiba tabrak prof lah diskenariokan, tiba-tiba gelar tikar lah ya kan Pak Ganjar masuk-masuk nginap-nginap rumah warga. Itulah kepura-puraan yang terjadi. Kalau Pak Jokowi belusukan, memang dari dia capres, gubernur, presiden itu tetap belusukan. Ya kan, nggak ada tuh tiba-tiba live TikTok dan segala macam kepura-puraan yang dibuat agar dipilih masyarakat, nggak ada. Ya kan? Nah, saran saya Pak Mahfud, kembalilah ke Pak Jokowi, minta maaf ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, datanglah ke circle yang engkau diterima. Jangan ke circle yang engkau tidak diterima dan tidak dihargai. Seperti Pak Jokowi, sudah cabut dari PDIP, selesai sudah. Ya kan, kembalilah ke tempat kau dihargai. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Wacana hak angket usut dugaan kecurangan pemilu digulirkan Ganjar didukung oleh Anies dan dipersilakan oleh Jokowi. Jokowi respon Ganjar soal hak angket usut dugaan kecurangan pemilu. Jokowi hanya berkomentar singkat, dia menghargai pernyataan Ganjar itu sebagai bagian dari demokrasi. Banyak kalian yang melewati atau tidak memikirkan hal ini. Ganjar dengan hausnya kekuasaan, dia menggunakan segala cara untuk mendapatkan posisi presiden. Dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan melakukan hal-hal yang lain seperti dirty vote dan lain-lain. Sebelum pertandingan pemilu pun dia sudah merencanakan hal ini. Kalau kalah pasti kita akan menggaungkan bahwa ini adalah kecurangan. Kalau Bapak mau melakukan pemilu ulang, ingat yang Bapak hadapi bukan kubu 02, tetapi Anda akan melawan elit-elit PDIP yang saat ini menjuarai juara 1. Kalau sampai ada pemilihan ulang, saya yakin seyakin-yakinnya tidak Ganjar aja jeblok, tetapi partainya akan ikut jeblok dan tidak akan meraih posisi pertama dalam pemilu ulang kali ini. Saya rasa Ganjar ini sudah berjalan sendiri karena partainya tidak akan mendukung pemilihan ulang itu. Karena kenapa? Mereka tidak akan berani. Kalau pemilihan ulang dari PDIP juara 1, kalau turun merosot-merosot gak jadi juara gimana? Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Caleg-caleg PDIP yang tidak mendukung Ganjar terancam tidak dilantik oleh Ibu Megawati. Wow. Semakin kesini di internal PDIP semakin menjadi-jadi. Anomali yang terjadi di Pilpres dan di Pileg membuat tensi politik internal PDIP semakin meninggi. Di Pileg sendiri PDIP masih menguasai singgahsana tertinggi. Sementara di Pilpres menjadi rahinan terburuk PDIP selama Pilpres di era reformasi dengan torehan hanya 16%. Dan mungkin kebingungan Pak Ganjar sudah terjawab. Kekalahannya memang karena ada kecurangan. Akan tetapi kecurangan dari internal partainya sendiri. Ganjar dihianati oleh caleg-caleg partainya sendiri. Dengan kata lain, calegnya hanya memenangkan diri sendiri, yang artinya caleg-caleg PDIP tidak berniat memenangkan Ganjar ataupun mengkampanyekannya. Alasannya beraneka ragam. Bisa jadi memang caleg-caleg PDIP tidak suka dengan Ganjar. Di internal PDIP sendiri banyak kader yang justru mendukung Puan Maharani yang menjadi capres PDIP. Akan tetapi karena elektabilitas Ganjar yang lebih unggul daripada Puan Maharani, mau nggak mau Megawati harus mendeklarasikan Ganjar. Atau alasan kedua, bisa jadi caleg PDIP sadar apabila ikut mengkampanyekan Ganjar di dapil masing-masing bisa mengakibatkan kekalahan para caleg tersebut. Karena tingkat kebencian rakyat terhadap Ganjar memuncak saat Ganjar belak-belakan menolak Israel di Piala Dunia usia 20 yang mengakibatkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Apalagi ditambah Ganjar menghina Presiden Jokowi dengan memberi angka 5 pada masa-masa kampanye. Jadi manusiawi kalau para caleg PDIP tidak mengkampanyekan Ganjar di dapil masing-masing, karena mereka takut elektabilitasnya turun seperti yang dialami oleh Ganjar Pranowo. Dan saya meyakini kalau para caleg PDIP terkhusus di DPRD tingkat kabupaten masih membawa Jokowi untuk kampanye, karena magnet Jokowi masih tinggi untuk menaikkan elektabilitas para caleg. Jadi Pak Ganjar nggak usah sibuk-sibuk cari kecurangan paslon 02. Kecurangan ada di dalam partai Anda sendiri. Dan nggak usah menyalahkan kader-kader PDIP tidak mendukung Anda, karena memang kesombongan Anda selama kampanye sudah di luar nalar. Thank you.
Ini berita yang sangat menarik, sahabat. Semua caleg terpilih dari PDI Perjuangan akan gagal dilantik apabila cuma mengamankan suaranya. Ini adalah instruksi dari Ibu Megawati. Ini sebenarnya instruksi ini sudah sebelum pemilihan, sahabat. Kita sudah mendengar bahwa PDI Perjuangan mengeluarkan statement bahwa siapapun nanti caleg yang terpilih di dapil mereka masing-masing, apabila tidak memperjuangkan Ganjar Mahfud sebagai presiden atau perolehan suaranya amblek, itu maka tidak akan dilantik menjadi anggota dewan. Ini sangat menarik. Ini adalah salah satu bentuk konsistensi atau apa, ini kurang paham, sahabat. Tapi apabila ini dilakukan, tentunya ini menjadi warning buat semua kader PDIP yang mana memang saat ini sesuai di lapangan, beliau-beliau yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif memang mengamankan suaranya sendiri. Toh faktanya di semua dapil Prabowo Gibran unggul telak dari pasangan Ganjar Mahfud, dan rata-rata mereka memang menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kita tunggu ya, ini kita tunggu perkembangan berikutnya. Apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan terhadap caleg-caleg terpilih? Apakah memang nantinya tidak dilantik atau digagalkan? Ini kita tunggu saja, sahabat. Misalnya seperti Puan Maharani juga lolos ke Senayan. Ini kita lihat apakah juga kurang maksimal memperjuangkan. Bahkan cucu Megawati ini juga ada yang mencalonkan diri, dan apabila mereka keluarga besar dari Ibu Megawati ini banyak yang terpilih, apakah mereka lolos atau tidak? Jadi kita tunggu saja perkembangan berikutnya, apakah benar instruksi ini bahwa caleg dari PDI Perjuangan yang tidak berjuang memaksimalkan memenangkan Ganjar Mahfud akan didiskualifikasi atau tidak dilantik. Semua ini adalah dinamika politik, sahabat. Yang penting kita guyup rukun selawase, kita menatap kembali ke masa depan bahwa pemilu sudah usai, harus legowo menerima semua keputusan dan hasilnya. Salam seduluran selawase dari Wong Cilik. Pak Ganjar udah tahu belum keputusan KPU kalau pilpresnya 2 putaran, Pak? Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Iya, betul sekali. Peserta 2 putarannya yaitu 01 dan 03, Pak. 02 nggak ikut karena sudah gugur. 02 sudah menang. Jadi putaran keduanya 001 dan 03 untuk mencari runner up juara 2. Kayak Piala Dunia aja. Bubarkan partai politik. Ngapain bikin partai? Kalau survei itu bisa memenangkan salah satu kontestan dan partai, bubarkan relawan, bubarkan tim sukses. Jadi survei ini hanya alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi soal potret politik elektoral secara terkini, pilihan orang ke siapa soal pilpres, pilihan orang soal partai politik dan seterusnya. Ingat loh, Bang. Survei itu adalah produk ilmu pengetahuan yang memuliakan rakyat biasa saja. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, yang maju pilpres di 2024 adalah mereka yang, kalau tidak salah menurut saya, adalah mereka yang memang langganan di survei kok sejak awal. Prabowo Subianto, elektabilitasnya menjulang sejak awal. Ganjar Pranowo dan Anies, ini aja yang muncul. Kalau tidak mau mendengarkan logika survei, mestinya PDIP tidak usung Ganjar. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan hasil pilpres yang menyebabkan keputusan DPP Partai PDI Perjuangan tidak akan bakal melantik para caleg, baik itu DPR RI maupun DPRD, yang jika di dapilnya pasangan Ganjar Mahfud itu kalah. Karena sudah ada instruksi dari pusat, semua mereka harus memenangkan Ganjar Mahfud, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat pusat. Namun kenyataannya berkata lain, di mana suara calegnya tinggi tetapi suara capres-capresnya sangat anjlok.
Dan hal ini dikatakan oleh DPP Pusat bahwa para caleg hanya mengamankan posisinya, tetapi tidak membantu pasangan dari Ganjar dan Prof. Mahfud untuk bisa memenangkan Pilpres kali ini. Namun tadi menarik apa yang disampaikan oleh salah satu netizen, bahwa apakah benar ya keputusan DPP Pusat itu bakal direalisasikan demikian. Karena seperti yang diketahui, Puan Maharani masih masuk. Anaknya Puan Maharani juga lolos. Anaknya Guntur juga lolos, dan ada beberapa kerabat dari Megawati juga lolos ke Senayan. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan ini berlaku untuk semua atau hanya untuk caleg-caleg tertentu? Karena kita kalau mau boleh lihat, hampir semua dapil itu ya gagal memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Dan apakah hal yang sama akan dialami oleh Puan, anaknya Puan, maupun juga kerabat dari Megawati yang lainnya? Saya sangat yakin bahwa ini hanya sebuah gertakan, karena tidak akan bakal direalisasikan. Karena kalau benar-benar ditegakkan, pasti akan banyak kader yang keluar dari Partai PDI Perjuangan. Dan justru disitulah letak di mana PDIP pelan-pelan akan runtuh dari dalam. Dan juga seperti kita ketahui dan juga dijelaskan oleh salah seorang netizen tadi, hak angket yang diajukan Ganjar itu juga kemungkinan besar bakal batal. Karena kalau memang hak angket itu diajukan, ya kita perhatikan, hak angket diajukan dalam pemilu harus dibuat ulang, maka ya Pilpres dan juga Pileg akan dilakukan ulang. Ya pasti banyak juga para kader PDI Perjuangan yang sudah mantap untuk lolos ke Senayan ataupun di daerah, pasti tidak akan bisa ini. Apalagi yang di Senayan, mereka akan was-was, jangan sampai pemilu ulang justru PDIP nyungsep dan kami pun akan alami hal yang sama atau nasib yang sama. Jadi apakah benar atau bisa hak angket ini bisa terjadi? Tapi kalau saya pesimis, hak angket tidak akan berjalan. Baik sahabat sekalian, kepada para sahabat mungkin yang ingin berkomentar terkait video ini tadi, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan juga bagi yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.